Singkat-singkat aja, silakan, Mbak. Monggo Pak Riki, giliran Anda. Silakan Bang. Iya. Gini, karena Tuhan Allah kirimkan Tuhan Yesus itu untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan dikata Tuhan Yesus adalah, barang siapa percaya kepada aku, dia akan diakui di kerajaan Allah. Berarti, dan dikatakan yang Tuhan Yesus bilang, berarti Allah dengan Tuhan Yesus itu sama. Umat Tuhan Allah mengirimkan Tuhan Yesus itu sebagai firman Tuhan yang hidup untuk umat manusia, memberitakan bahwa firman Tuhan itu yang disampaikan oleh Allah sendiri. Dan Tuhan dan Allah itu, Tuhan Yesus dan Allah itu satu. Gitu, Pak. Loh, Pak. Barang siapa percaya kepada Yesus, ya saya juga percaya, Pak. Saya percaya Yesus. Yesus siapa? Menurut pernyataannya, dia mengaku dirinya sebagai anak manusia. Saya percaya. Mana lagi pengakuannya anak manusia ini adalah sebagai utusan Tuhan. Saya percaya. Ketika Yesus diseru sebagai hamba Tuhan, saya percaya. Loh, semua itu saya percaya. Maka disembah. Nah, itulah landasannya dari mana? Tidak ada ajarannya bahwa Yesus mengajarkan agar menyembah Yesus. Justru Yesus berpesan bahkan pada iblis yang harus disembah itu Allah sang pencipta langit dan bumi. Sebagaimana tadi katakan oleh Pak Riki. Hanya kepada dia engkau berbakti. Kan gitu. Inilah hidup yang kekal itu. Bahwa mereka mengenal engkau Bapa satu-satunya Tuhan yang benar. Kalau sudah satu-satunya menurut Yesus, engkau berarti bukan aku. Dan satu-satunya berarti tiada yang lain. Yesus pribadi yang lain. Menurut Yesus berarti Tuhan yang benar itu bukan Yesus tetapi Bapa. Yesus itu apa di situ? Dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Artinya apa? Yesus itu cukup dikenali sebagai utusan Bapa atau utusan Tuhan, bukan Tuhan. Dan Bapa itu dikenalinya sebagai Tuhan yang benar, satu-satunya tiada yang lain selain dia. Kembali lagi, siapa yang mengajarkan menuhankan dan menyembah Yesus, sementara Yesus tidak mengajarkannya, Pak? Itu gini, saya kutip dari Roma 10 ayat 13. Iya kan? Mulai ke-14 kalian Bang. Coba dibaca. Mohon maaf Bang, saya tidak pegang Alkitab. Kalau saya keluar dari forum pembicaraan, saya masuk Alkitab tidak terdengar gak? Gitu, Oke, nggak apa-apa. Terusin Bang, Roma 10:13, silakan. Di sini kan Yesus berkata, siapa yang berseru kepada Tuhan, ia akan diselamatkan, iya kan? Dan dari awalnya memang Allah menciptakan Tuhan Yesus itu turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Dan bahkan Tuhan sendiri bilang, Tuhan Yesus sendiri bilang kepada umat manusia, siapa yang tidak datang kepada Allah melalui aku, ia tidak akan diakui. Berarti Tuhan Yesus ini siapa? Ya makanya gitu Pak jadinya. Makanya kan tadi ketika saya mengutip dalil beberapa pernyataan yang dilontarkan, yang diucapkan oleh Yesus, dia mengaku dirinya itu sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan. Makanya saya tanya kepada Bapak, di mana landasannya? Siapa yang mengajarkan kalau Yesus itu Tuhan? Ternyata barusan Bapak mengutip kitab di mana bukan pernyataan Yesus, yaitu kitab Roma, di mana Roma itu yang ditulis oleh Bapak Paulus. Nah, artinya Paulus inilah yang mengajarkan kalau Yesus itu juga adalah Tuhan. Padahal Yesus mengajarkan Tuhan yang benar itu hanya satu, yaitu Bapa. Di sini Bapa pernyataannya itu sudah membuktikan bahwa antara yang Bapa imani itu bukan bersumber dari pernyataan Yesus, tetapi dari pernyataan Paulus.
Silakan. Ya, kan Allah memberikan Tuhan Yesus. Allah bilang bahwa Tuhan Yesus adalah anak dari Allah, ya kan? Iya kan? Iya, Pak. Matius Iya. 3, 16, 17, di situ memang Yesus dipanggil anakku yang kupilih. Itulah anakku yang kupilih. Anak ini itu apa, Pak, dipahaminya? Maju lagi Matius 12 ke ayat 18. Anak di situ maksudnya apa? Hamba Allah atau hamba Tuhan. Itu jelas kok, Pak. Bahkan kalau Bapak baca perikopnya saja, di situ namanya adalah Yesus hamba Tuhan. Nah, dari perikopnya aja udah jelas bunyi ayatnya, itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi. Siapa hambaku itu? Yang di Matius 3 disebut itulah anakku yang kupilih. Artinya makna anak itu adalah hamba Tuhan yang mengikuti tunduk patuh kepada Tuhan. Di kita Kristen, Tritunggal, tahu Tritunggal enggak? Iya, tahu, Pak. Apa? Tritunggalnya apa? Tri itu Dalam 3, tunggal itu Ya. 1. Tritunggal, iya. Tritunggal kan artinya ada loh. Nggak bisa disatukan. Iya, tri itu 3, tunggal 1. Iya, 1. Itu akan punya ada kepanjangannya apa? Iya, 3 dalam 1. Iya. Ya, ada akan punya perpanjangannya apa? Ya Tritunggal, udah. arti Tritunggal. Dalam nama Bapa. Iya, 3 pribadi, tria persona, una substansia, itu kan doktrin dalam nama Kristen. Bapa, ya, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus disatukannya Tritunggal kan? Iya kan? Iya, itu dalam namanya. Berarti Yesus bersatu dengan Allah. Berarti Yesus adalah Justru Bapak kalau bahas Tritunggal, Pak, bukan anak. Anak bukan Bapak malah. ya gini, kan saya bahas Tritunggal dalam nama Malah Bapa, beda Anak pribadi, dan makanya Roh tadi Kudus. saya sebutkan tria persona, una substansia, 3 pribadi, 1 hakikat. Nah gitu. Sekarang gini, kan saya tanya Tritunggal dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, berarti kan satu dengan Allah, ya kan? Satu dengan Allah, ya kan? Ya, sekarang saya ikutin arahnya Bapak. Kan kita nggak pakai dalil. Bapak masuk ke Tritunggal. Tritunggal itu kan Bapak bilang, maksudnya Pak Riki bilang ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Iya. Dan ketiganya itu adalah Tuhan, kan gitu. Adalah satu dengan Allah. Iya, ketiganya adalah satu. Ini masuk ke arah doktrin, berarti kita simpen tentang dalil. Nah, sekarang kita bagaimana menggunakan narasi Bapak. Mohon maaf, dalilnya apa ya? Dalilnya artinya apa ya? Argumentasi dari Bapak itu loh, bahwa Tritunggal itu kan konsep Bapak gereja, Pak, bukan dari tertulis atau pernyataan Yesus. Nah, sekarang kembali Tritunggal, ya kan, atau Trinitas lah, terserah Bapak. Pernyataan saya bukan dari mana? Maksudnya? Bapak sendiri malah jadi nggak paham. Sekarang gini aja, saya ikutin aja, Pak. Nggak, biar cepat kita diskusinya. Bapak mau konsep Tritunggal, bahwa ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kan gitu. Iya. Dan ketiganya adalah Theos, ya kan? Nah, di antara yang 3 ini, Tuhan Pak Riki ini salah satunya manusia. Bener nggak? Manusia karena diutus Allah menyerupai manusia. Iya, dari ketiganya ini, jadi Tuhannya Pak Riki ini kan ada 3. Dari salah satu dari yang 3 ini adalah manusia. Nah, dari 3 ini mati 1 di kayu salib, berarti sisa 2. Ada masanya Tuhannya Pak Riki berkurang 1. Ingat Bu Rahma nyanyi, teko anak ayam, mati 1 tinggallah 2. Aduh, gitu kan, Pak? Maksudnya bagi kalian itu manusia utuh. Loh,
Ya iya, makanya buat Bapak kan Tuhan manusia itu. Kan Bapak mau bawa saya ke Tritunggal. Tritunggal itu kan dalam nama gini. Dalam iya, nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. betul. Anak ini kan manusia, bener nggak yang Bapak Tuhan kan? Iya, Tuhan. Nah itu, udah makanya Iya, saya manusia, ikuti. tapi manusia kita itu gini. Iya, manusia yang Yang bisa Tuhan bicara untuk menurut manusia adalah Bapak. manusia kan, bukan hewan kan? Iya, saya nggak membantah Perumpamaan itu, begini, Pak. Masa Saya Allah ikuti. masa Allah utus anjing untuk bicara kepada manusia, masa Allah utus Ya sapi iya untuk bicara salah kepada lah. manusia. Iya, ya Lah nggak iya kan? ketemu. Lah Ya iya. makanya saya Makanya juga bilang Allah manusia. kasih firman yang hidup. Makanya Allah kasih Lah firman iya. yang hidup dalam bentuk Saya tidak manusia. mendebat. Saya tidak Iya. mendebat itu, Pak. Saya tidak Aha. mendebat itu. Iya. Yang sedang Bapak bawa, Pak Riki bawa adalah konsep Tritunggal. Dari tiga ini kan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di antara ketiga ini salah satunya adalah manusia. Bener nggak? Iya, manusia. Kenapa? Nah, Tuhan Bapa kan ada tiga dulu di sini nih sebelum ngomong tunggal. Ada Bapa, Tiga. tiga. Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu apa? Lah, iya tiga. Ini saya Roh Kudus itu ikuti apa? konsep. Tuhan bukan Pak dalam keyakinan Pak Riki. Hah? Roh Kudus itu apa? Ini lama-lama saya cubit loh pipi saya, Pak. Maaf. Kan Bapak lagi bawa konsep Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Bapa tiga, satu Bapa, dua Putra, ketiga Roh Kudus. Berarti ketiganya itu Tuhan gitu loh. Saya ikuti. Nah, dari ketiga Tuhan ini mati satu, yaitu yang Putra. Sisa dua, tapi nanti bangkit lagi gitu loh. Iya, bangkit kan gitu. Iya. Kan mati. Loh, mati satu dulu sebelum bangkit. Berarti tiga. Gitu maksud Anda. Nah, kembali tiga lagi kan? Berarti dalam konsep Kristen itu bukan tiga, Pak, itu satu. Loh, Bapak kan bawa kata tiga dalam satu. Iya, tiga menjadi satu kan? Tetap satu, jawaban terakhir kan satu. Ya udah, berarti kalau Bapak Sekarang mau gini. dijadi sekarang begini. Kalau Bapak mau jadikan satu, kalau Bapak mau itu menjadi satu kan menjadi dua. Nah, tetap jadinya dua, Pak. Kenapa jadi dua? Tetap pribadinya dua. Ini bukan soal pribadi. Ini menjadi satu. Iya, satu ikatan itu. Jangan Ya, dibawakan ke rumah tangga. Berarti satu kan? Iya, makanya ini lagi ngomongin tiga dalam satu. Iya, kalau kan Ya. sama aja perumpamannya seperti itu. Ya udah, berarti tiga itu adalah satu. Berarti ketika mati itu maksudnya mati semua. Mati semua gimana ya? Ya makanya Bapak nggak mau mati satu, yang lain enggak gitu loh. Makanya kan tadi Bapak ngajak tiga. Dari ketiga ini pernah mati satu, yaitu yang Putra, yang Anak, yang manusia. Kan gitu. Kan tiga menjadi satu itu adalah Allah. Iya, tiga menjadi satu tetap terpisah. Bapak mau satuin atau enggak? Mau disatuin aja. Disatuin kan? Tiga menjadi Kalau mau satu. disatuin aja berarti ketiganya pernah mati. Dalam konsep mana bilang itu mati? Dalam konsep Tuhan Anda yang ada tiga itu gimana sih? Roh Kudus tidak pernah mati dalam hidup Ya makanya satu aja yang mati, jangan mau tiga-tiganya, Pak. Satu Pak. aja yang mati yang jadi manusia, kan saya bilang gitu tadi. Gila, karena menyerupai manusia kan, Pak? Nah, iya, saya nggak pusing Bapak malah bikin bingung sendiri. Kan saya bilang tadi, Tuhan Bapak kan ada tiga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya nggak bilang Tuhan saya tiga, saya bilang Tritunggal itu adalah satu. Ah, Tritunggal. Saya bilang Tuhan saya sebelum tiga. yang tri itu apa? Yang tri? Ya? Yang tri itu apa? Gini, saya kan tadi bilang dalam agama Kristen Tritunggal itu nama Allah Bapa dan Roh Kudus itu adalah satu. Paham satu? Mereka satu pribadi. Mereka satu tadi. Nah, berarti ketika mati satu, mati semua. Siapa yang bilang? Saya barusan nanya. Dari mana bilang bahwa itu mati? Ya kan Bapak bilang semuanya satu. Sementara pernah ada yang mati satu.
Mati Nah, yang satu. mati yang pernah mati ini ketiganya atau salah satunya, Pak? Kan menjadi satu. Oke, Iya, dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus Oke, ini oke, yang saya- pernah oke, saya- mati itu yang mana, atau ketiganya atau salah satunya? Oke, saya ikut. Tuhan Yesus mati, kembali hidup kan? Nah, berarti salah satunya kan? Yang Bukan dua salah nggak ikut satu, mati itu kan? satu. Loh. Aduh, Pak, gini. Kan Yesus kan mau bilang Yesus mati nih, kembali hidup nih. Iya kan? Mm-mm. Kembali hidup. Berarti Yesus, tetapi firman Allah tetap hidup kan? Nah, sekarang gini, Bapak pernah mati nggak 3 hari? Yang Ya. Bapak dari yang ketiga ini kan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pertanyaan Bapak itu si sama anak Roh kecil juga Kudus. bisa jawab. Sejak kapan ada orang Ya, mati kalau- cuma 3 hari? Aduh, gimana sih, Pak? Loh, ya bukan ngomongin masalah mati 3 hari. Pertanyaan saya, dari Tadi kan Pak ketiganya bilang, ini, pernah nggak saya Bapak mati sama 3 hari? Duh, Kan tadi kan yang mati pertanyaannya 2 apa? hari. Pertanyaannya apa? Terus Tadi mati pertanyaannya 3 hari ini apa maksud? Ya makanya dengerin dulu pertanyaannya. apa? Tadi Anda dari bilang bahwa pernah nggak kamu mati 3 hari lalu bangkit? Mana saya ngomong kayak gitu? Aduh, tadi. Kan ya kita runut lagi ya Pak ya. Kan bawa ke konsep Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di antara ketiga ini yang pernah mati yang mana? Ya jawab dong Pak, yang pernah mati di antara ketiga ini yang mana? Kenapa Bapak nggak mau jawab? Gimana? Bapak bawa konsep Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pertanyaan saya, di antara ketiga ini yang pernah mati yang mana? Mati kan Yesus dalam menyerupai manusia, ya kan? Nah, yang berarti pernah mati 1, yang 2 nggak pernah mati kan? Kembali hidup kan? Iya, yang 2 nggak pernah mati kembali Iya, hidup sudah. kan? Oke, saya ikut kamu tanya. Justru saya lagi ngikutin Bapak. Iya, Makanya oke, saya oke. kan bilang tadi Tuhannya Pak Oke. Riki itu ada 3, pernah Iya, oke, mati oke. 1. Oke, gini. Saya ikutin, mati. Yesus kembali hidup kan? Iya, Kita menjadi satu, pernah kan? berkurang Iya, 1, dia ngasih- tapi dia ngasih- kembali utuh Iya, lagi. saya bicara dulu. Ya silakan. Ya Bapak bilang mau ngikutin, ya saya ngomong lah gimana sih? Oke. Silakan. Oke, Yesus mati ya. Yesus kembali dihidupkan. Iya kan? Kita menjadi satu atau pisah? Nah, ini Jawab dulu, memang Anda, betul. jawab dulu. Pisah. Kita jadi satu. Berarti Yesus itu Pisah menjadi mereka. satu kan? Loh, pisah Pak. Kan Tuhan Bapa pernah mati 1. Yang mati 1 ini Udah, dibangkitkan kan, saya kan oleh sudah Tuhan yang bilang. tidak pernah mati. Kan saya sudah bilang, saya kan sudah oke, Mhm. saya ikut mati. Yesus kembali Yesus mati. hidup nih, ya kan? Ya, yang menghidupkan siapa? Ya? Yang menghidupkan. Allah. Yang Tuhan menghidupkan pertama kan? yang menghidupkan di antara yang kedua yang belum pernah mati itu. Iya. Di mana yang bilang? Bapak Firman mana tidak yang tahu. Firman mana yang bilang? Buktikan. Nah, oke, baik. Kita mau kemana? KPR. Apa? Mau pakai dalilnya. Pemilihan rakyat. Kisah para Rasul, Pak. Itu dong, jangan singkat-singkat. Karena KPR itu luas. Loh, ini aja. Ya, Bapak kan nggak bahas kita Bapak nih. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kan gitu. Nah, berarti Tuhan yang pernah mati ini dibangkitkan oleh Tuhan pertama. Lanjut. Ya udah, kalau gitu. Lanjut. Lalu Tritunggal. Karena Tuhan yang Tritunggal pertama, artinya satu, ya mereka tetap satu kan? Intinya itu. Lu kalau mereka Loh, tetap gimana? satu, Saya sudah ikut. kembali Saya mundur sudah lagi ikut Bapak kamu ini. punya pikiran. Lah iya, Sekarang kalau saya bilang, Bapak mau biarpun Yesus satu, mati, sekarang Yesus saya hidup, tanya. tetap pemikiran satu. Oke, ya Bapak lagi. Nah, Bukan di satu, antara ketiga, tapi Kan maksud saya kan tetap satu. Markus 16 Dan nama Bapa dan Roh Kudus. Yesus mati, Yesus kembali hidup, dibangkitkan oleh Allah. Mereka tetap satu.
Enggak bang, Loh. 2 bang. Markus 16 ayat 19. Setelah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Itu 2 itu bang. Enggak menyatu itu. Tahu arti Tritunggal enggak? Tahu arti Tritunggal enggak? Tritunggal lagi. Ya udah main petak umpet jadi Ustaz Sugi. Kalau kembali lagi ke Tritunggal. Ya, gini. Makanya kalian kayak sekarang gini. Itu kan tafsirannya kalian. Tafsiran kita berbeda dalam teologi. Kok nafsir sih? Iya. Orang saya baca ayat kok nafsir. Sekarang gini. Hai. Saat kalian ceramah, kalian tafsirkan Al-Quran atau gimana? Ini enggak ada nafsir bang. Ini ditulis di dalam kitabmu. Iya, paham. Gini. Markus 16 Dalam penafsiran ayat teologi, 19, dalam penafsiran dia teologi, duduk di sebelah kanan Tritunggal yang itu maha Allah. kuasa. dalam nama Nggak Bapa ada dan Roh Kudus nafsir. adalah satu. Loh, kalau satu itu nggak duduk di sebelah kanan bang, tapi pangku-pangkuan. Bang, saya kan bilang, saya mau ajarkan tentang arti teologi juga buat kalian. Kalian nggak mengerti, Bang. Makanya itu agama tidak akan bersatu. Sekarang Ya. saya kasih pertanyaan buat kalian. Siapa yang Bapak mau berangkat? Bagaimana cara Anda mengatakan itu satu sementara Gini. Yesus duduk di Gini, sebelah kanan? jawab saya Gimana pertanyaan. satunya bang? Sudah jawab saya pertanyaan. Siapa yang bikin bedakan perbedaan agama ini? Kok larinya ke sana, ngapain ke sana? Yang kita Siapa? bahas apa Coba dulu jawab. nih? Siapa yang bikin perbedaan agama ini dari awal? Manusia yang berbeda, bikin agama sendiri, tidak mau mengikuti perintah Tuhan, Karena bikin sendiri dia. Karena penafsiran teologi berbeda dengan penafsiran Anda. Ini kok kemana-mana sih? Enggak, Anda tadi mengatakan Yesus itu dan Bapak satu di surga. Sebentar. Sementara ketika saya baca ayat saya di situ Yesus duduk di sebelah Tadi saya kanan yang berdialog maha dengan kuasa. siapa? Tadi saya berdialog dengan siapa? Nah, ini Dialog Anda dengan itu siapa? di sebelah saya, Bang. Apakah saya dan Anda itu satu, Bang? Saya berdialog dengan siapa? Nah, ya udah, sama Ustaz Alif, silakan. Memang berat kalau menghadapi saya, Bang. Karena saya pakai ayat, nggak asumsi, Bang. Bang, mau pakai ayat apapun, kalau penafsiran beda ya beda, Bang. Yang nafsir siapa, Bang? Bapak ini Orang repot. saya baca ayat dibilang nafsir. Saya baca ayat Markus 16 ayat 19. Coba buka kitabmu, Bang. Biar Kesimpulannya tidak apa? menuduh saya Kesimpulannya nafsir, apa? Bang. Iya, kesimpulannya Buka dari Anda apa? kitabmu. Kesimpulan dari Anda baca firman Tuhan itu apa? Itu di situ dikatakan sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, Berbicara apa? terangkatlah ia ke surga lalu Berbicara duduk apa? di sebelah kanan Iya, Allah. Tuhan Yesus berbicara apa? Apa sih ini orang kok nggak nyambung sih? Iya, Yesus berbicara kepada orang itu berbicara apa? Mereka akan ini ya, Anda bertanya ayat sebelumnya maksudnya gitu. Bukan, Anda kan bilang Yesus berbicara kepada mereka terus Dia nggak diangkat. tahu, Itu apa? dia malah Berbicaranya nggak itu apa? tahu, Ustaz Sugi. Dia malah nggak tahu apa yang sedang dibahas, makanya nanya. Ini yang dibahas kalau kita lihat ayat sebelumnya itu berbicara tentang keimanan. Kalau kamu percaya, kamu akan memiliki tanda-tanda. Apa tanda-tandanya? Kamu bisa Bukan, melakukan saya tadi mukjizat. tanya, tadi Bapak bilang Yesus berbicara kepada siapa? Itu bicaranya apa sih? Belum tentu Yesus terangkat ke surga. Nah ini, Yesus itu berbicara kepada murid-muridnya. Ya, Nih, bicaranya nih, apa? Sesudah Yesus berbicara demikian itu yang mana? Ayat sebelumnya. Gitu loh. Ayat sebelumnya itu menceritakan tentang tanda-tanda orang beriman. Tanda-tanda orang beriman itu akan memiliki mukjizat. Minum racun tidak mati, megang ular tidak dipatok, dia bisa bicara dengan bahasa asing. Kalau tangannya ditaruh di atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Itu yang dibicarakan Yesus. Maka di ayat 19 mengatakan sesudah Yesus berkata demikian, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Itu artinya ada dua sosok di sana yang duduk berdampingan. Bagaimana Anda katakan itu satu? Saya kembali kan katakan Allah dan Yesus itu satu karena Allah kirimkan kuasaannya Allah sendiri kepada Yesus dalam bentuk manusia. Enggak. Kan Anda tadi mengatakan setelah bangkit
Allah itu Yesus itu menjadi satu dengan Allah. Saya tidak bilang Nah, Yesus, Pak. setelah Kita- saya lihat dalam ayatnya, dalam Tritunggal, ternyata tidak dalam satu, nama Bapa Bang. dan Roh Kudus, Yesus tetap Tapi satu duduk dengan Allah. berjejeran. Kalau satu itu pangku-pangkuan. Sekarang pertanyaan gini, kalau Allah tidak mengirim Tuhan Yesus, gimana? Maksudnya? Kalau Allah tidak mengirimkan Tuhan Yesus dalam firman yang hidup dalam bentuk manusia, gimana dunia ini? Lah emang Yesus setelah dikirim ke dunia, apa efeknya Yesus dikirim ke dunia? Apa efeknya, Bang? Nggak Yesus ada perubahan apa-apa. nggak ada perubahan, yakin? Nggak ada. Nggak Apa yakin? efeknya? Yakin, nggak ada apa-apa. Yakin. Apa Yakin. efeknya setelah Yesus? Gini. Ajaran Yesus mana yang bisa diperlakukan Oke, untuk di pertanyaan dunia ini? balik. Pertanyaan balik. Nah, malah tanya balik. Kenapa Yesus mengorbankan dirinya untuk umat manusia? Nggak ada Yesus mengatakan dirinya berkorban untuk manusia. Ayat mana itu? Yakin. Ya, mana ayatnya? Itu makanya Kata saya Yesus. bilang. Penafsiran Anda dengan kami berbeda. Aduh, Ah, penafsiran. eh, Justru jangan Anda yang adu-adu. menafsir. Eh, Yesus jangan adu-adu. mengorbankan diri untuk Sudah dunia. gini, Mana sudah ayatnya? gini. Yesus Jangan adu-adu. ngomong kalau dia berkorban untuk manusia. Mana ayatnya? Tuhan Allah mengutus Tuhan ke dunia untuk apa? Nggak ada Tuhan datang ke dunia itu. Nggak ada ayat mana itu. Bang, kan abang baca firman Tuhan nih. Kan saya tanya. Allah Justru saya ini mengirimkan sudah Yesus baca untuk dari Kejadian sampai Wahyu. malaikat Saya tidak menemukan malaikat Tuhan. Malaikat bilang apa? Iya, malaikat bilang apa ke Maria? Hari ini telah lahir bagimu. Terus Hah? apa? Bilang apa tadi? Tuan. Bilang Tuan, apa? bukan Tuhan. Bilang apa? Iya. Hari Iya, ini bulan, telah bulan, lahir bulan. bagimu Tuan. Hmm? Di kota Tuhan Daud. terus? Mm-mm. Tuan, Bang, bukan Tuhan, Bang. Sang pengembala atau bukan? Hah? Sang pengembala atau bukan? Pengembala manusia atau bukan? Dia itu mengembalakan, kan artinya memimpin, bukan mati di tiang salib untuk menebus orang. Itu yang Ya. kita bahas kan. Di mana Sekarang sekarang Yesus mengatakan bahwa dia itu dikorbankan untuk menebus dosa orang itu di mana? Di mana Yesus ngajarkan itu? Kan gini kan saya bilang, Bang tenang dulu. Kan saya bilang, ajaran teolog kita, iya kan? Paham saya bicara dulu. Paham nggak? Coba kamu sekali-kali ngomong pakai ayat deh, jangan asumsi deh. Ini bukan asumsi, saya kan bicara. Nggak, ayatnya mana? Ayatnya mana kalau bukan asumsi? Contoh, Bang. Anda mengatakan Tuhan akan datang sebagai manusia. Di mana pernyataan Tuhan seperti itu? Atau di mana Yesus pernah ngomong bahwa aku adalah Gini. Tuhan yang jadi manusia? Bang, jangan panas, Bang. Tunggu, Bang. Jangan Enggak, panas. Bang, saya nggak ada panas. Iya, memang jangan saya- panas. Dengar dulu Gaya saya. bicara saya begini, Bang. Nggak ada panas, Bang. Ngapain Bang. panas? Kalau kayak bicara gitu, itu orang Ambon, Bang. Emang orang Jawa nggak boleh ngomong begitu? Aduh, Bang. langsung ke topik, jangan dibawa Ke topik. kemana-mana. Kita ke topik saja. Di Ini mana oke. di dalam kitab Perjanjian Lama Tuhan akan menubuatkan akan datang sebagai manusia. Atau di Perjanjian Baru Yesus Boleh saya bicara, ngomong Bang? aku adalah Tuhan Boleh. yang jadi manusia. Boleh saya Mana, bicara, Bang? Boleh saya bicara? Boleh, silakan pakai data, Bang. Iya. Enggak pakai data. Saat ini saya nggak pegang Aduh. kitab. Nggak pakai Dengar data dulu. ya, ke laut aja, Dengar Bang. dulu. Dengar dulu. Jangan terlalu gonceng-gonceng gitu. Dengar dulu. Jangan memaksakan sesuatu yang tidak ada di sini. Paham? Paham Anda? Terus Anda yang memaksakan sesuatu yang nggak tertulis. Bukan memaksakan. Itu adalah keyakinan iman kami yang membaca. Keyakinan Anda itu berdasarkan apa, Bang? Di dalam Amsal 3 ayat 5, dengar. Di dalam Amsal 3 ayat 5, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Puji Tuhan. Sudah baca firman Tuhan dengan baik. Bang, hafalan Bible saya belum ada yang pendeta manapun yang belum bisa ngalahin saya, Bang. Jangan jelekan pendeta-pendeta ini ya, Bang. Kok menjelekkan? Siapa yang jelekin, Saya dari Bang? tadi nggak Jangan jelekan sensitif, status Anda, Bang. Ya, Saya nggak tadi hafalan nggak jelekan. Bible Saya dari belum tadi ada nggak yang mengalahkan. Bang. Kok menjelekkan sih? Bang.
saya dari tadi nggak jelekan, nggak bandingkan pendeta Yang sama jelekin Ustadz siapa? Anda. Jelekin itu Nah, gini loh itu Bang. Tuh pendeta itu korupsi, pendeta itu cabul, itu baru menjelekkan. Yang saya katakan hafalan Bible saya belum ada yang menandingi oleh pendeta manapun. Kok dibilang berarti menjelekkan sih? berarti Anda Ini bilang pendeta. mengalihkan aja Ustadz, kembali ke topik aja. Ini malah Berarti pendeta, malah berarti mempermasalahkan yang silakan, bukan silakan. penting. tidak Nggak semahir ada Anda ilmunya, gitu. silakan. Ini malah sesuatu yang bukan substansi yang dibahas malah dipermasalahkan terus Ya, dari itu tadi. kan begini, saya kan nggak bahas itu kenapa harus bahas Anda. pendeta. Astagfirullahaladzim, kena lagi. Kembali Kembali ke apa topik. ke Tritunggal gimana? Kembali ke Tritunggal. Ya. Bang, Jadi Bang, topiknya gini Pak Riki, saya kembali dikit ya. Saya istirahat dulu ya. Bang, Bang saya Riki. istirahat dulu, saya mandi dulu, baru saya balik gabung ya. Saya Oke. ikutin, Bang saya Andi. ikuti. Sedikit, kita kembali ke Tritunggal. Ya. Kalau memang Tritunggal itu benar, Bang, saya mandi dulu. ya, nanti bentar baru Bang, saya bentar lanjut Bang, ya. bentar, jangan disela dulu Bang. Nanti Anda tinggal Bang, saya bantah mandi aja. dulu. Bang, saya mandi Sedikit. dulu, baru saya lanjut. Jangan dipaksa Pak, dia mau mandi. Orang Ambon gitu Ya Pak. silakan kalau mau mandi lah. Ya. Barang, Jadi di sini sudah, begini, kalau di sini memang udah jam 8, Tritunggal Bang. itu Di sini udah benar, jam 8. kenapa para murid tidak pernah dengar ada Roh Kudus? Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Paulus bertanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Apa jawab mereka? Belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Kalau memang Yesus mengajarkan Roh Kudus, para nabi Bang, mengajarkan cukup Bang. Saya mandi dulu ya Bang. Trinitas, Takutnya nanti mau basir kenapa kalau para murid ini sampaikan. tidak kenal dengan Roh Kudus? Kalau memang Trinitas Tar itu dulu Pak benar. Riki, izin. Bang, saya kan bilang, percuma saya jelaskan. Saya mau mandi dulu, nanti baru saya lanjut. Iya. Udahlah, silakan, Nah. silakan mandi. Pak Riki, Minum dulu, makasih ya Bang. Bang Riki Nyong, salam buat saudara-saudara kita di sana di Ambon. Damai Bang, kita. Bang, mohon maaf ya, Oke. mohon maaf kalau ada salah kata, maaf. Oke, nggak Oh iya apa-apa Bang, Bang. iya Bang. Santai Bang. Kita Ya. ketemu lagi nanti ya Bang Riki, Masalah makasih ya. ini nggak Saya pakai data, ikuti itu ya aja Bang, saya ada, Bang. ikuti, saya ikuti. Makasih Bang, sampai jumpa lagi nanti. Salam damai, Iya, Bang. salam toleransi. Oke Bang. Ya, terusin Pak De, penutupnya Pak De. Iya. Jadi lucu aja ya. Kristen ini menggaung-gaungkan tentang Trinitas. Nah, yang anehnya itu para murid ya yang masih berdekatan dengan Yesus itu nggak kenal namanya Roh Kudus. Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Para murid menjawab, belum. Bahkan kami tidak kenal ada Roh Kudus. Katanya Roh Kudus ini unsur dari Trinitas. Tapi para murid tidak kenal Roh Kudus. Ini sesuatu yang amat janggal sekali. Misalnya ada orang yang baru mualaf. Lalu ditanya, sudahkah kamu mengenal Allah ketika kamu bersahadat? Belum. Bahkan kami tidak tahu ada Allah. Lucu enggak kayak gitu? Padahal Allah adalah Tuhan yang disembah di dalam Islam. Nah ini aneh ini orang Kristen. Tuhannya itu Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi para murid nggak pernah dengar ada Roh Kudus. Hancur Trinitas. Ya, hancur. Kalau Roh Kudus saja nggak dikenal berarti baik Yohanes, Yesus tidak pernah mengajarkan Roh Kudus itu adalah salah satu dari unsur Trinitas. Clear? Karena memang Trinitas itu ada nanti di tahun 381 Masehi, yaitu pada waktu Konsili Kalgedon. Disitulah dirumuskan bahwa Roh Kudus masuk dalam unsur Trinitas. Pada waktu Konsili Nicea tahun 325 baru di Tuhan ya, yaitu Bapa dan Yesus. Tahun 381 baru masuk Roh Kudus. Ya. Jadi pada waktu Yesus masih ada dan Paulus juga masih ada, Roh Kudus itu nggak penting. Makanya Paulus mengatakan apa di dalam 1 Korintus 8 ayat 6? Meskipun kita tahu banyak Allah baik di bumi maupun di surga, tapi bagi kita hanya ada satu Allah saja, hanya segala sesuatu berasal dan hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Nah, Roh Kudusnya kemana, bos? Kok nggak disebut sama Paulus? Nggak disebut.
Coba. Yesus berkata, jangan memanggil siapapun Bapa di bumi karena hanya satu Bapamu yang di surga. Roh Kudusnya kemana? Kok nggak disebut? Emang Roh Kudus itu nggak penting. Sehingga para murid tidak pernah tahu ada Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Pak De. Terakhir ke Ustadz Alip. Silakan Ustadz Alip diberi kesimpulan tadi. Ustadz Alip. Noise aku, Bang Andi. Oke. Kesimpulannya adalah diskusi ini menarik. Biarlah netizen yang menilai. Apapun yang disampaikan oleh saudara kita Kristen, ya kita maklumi. Mungkin next berikutnya diskusi lebih menarik lagi. Tentu dengan topik yang lebih tajam. Agar apa? Tujuannya saling mengedukasi bahwa mari kita saling menghormati satu sama lainnya. Dan Islam itu agama dakwah. Semoga Islam menjadi bisa diterima oleh semua orang karena Islam itu logis. Ternyata Kira-kira begitu. mic saya tidak saya buka sehingga suara saya nggak masuk ke YouTube. Masya Allah. Tapi nggak apa-apa Pak De. Oh, parah. Pantas penonton saya langsung Pak, turun. Agak acuh. Terima kasih buat semuanya teman-teman ya atas diskusi kita sore hari ini. Menjelang jam 5 ini Komal mungkin sebaiknya ditutup dulu untuk menghormati waktu maghrib. Karena Indonesia Timur sudah, Indonesia Tengah sebentar lagi, Indonesia Barat menyusul. Terima kasih. Maaf atas segala hilap. Mari kita berangkul tangan membangun bangsa ini bersama-sama. Jayalah Indonesia, jayalah segalanya. Islam itu Hapus damai. saja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam jumpa. warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Apa yang kau ngomong itu? Jangan di sini mendongeng. Layar guys, tetap layar. Ini belum Yang waktunya gambar tidur. foto. Kita Buka itu dengar lah bunda, dongeng. buka Yohanes 1. Enggak. Kamu bawa data dulu baru kau jelaskan. Ayo di mana? Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1. Coba buka bunda, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya Firman, Firman bersama-sama dengan Allah dan Firman adalah Allah. Betul. Firman itu telah menjadi manusia. Di situ Firman telah menjadi manusia. Bukan Firman telah menjadi Tuhan. Firman telah menjadi manusia. Kita ini semua manusia, hasil dari Firman. Ya tadi apa bunda? Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Oke. Ya, Firman itu Nah. adalah sifat Allah. Allah sifatnya berfirman, berkalam. Oh Iya. jadi Firman. Oh aku balikan, aku minornya ya bunda. Sifat Allah dan Allah adalah sama. Betul? Satu, dia sifat Allah Ya, itu melekat pada dirinya. Sifat Allah melekat nah pada dirinya, enggak Apakah terpisah sifat itu. Allah? Enggak keluar, Apakah sifat enggak Allah? keluar. Enggak Begini, keluar dari begini, manusia, apakah enggak. sifat Allah itu berbeda kan tentunya, tetapi tidak bisa dipisahkan. Enggak, Melekat. sifat Allah kayak kamu nih. Kamu nih punya sifat periang. Apa sifat periangmu kalau kau ketawa-ketawa periang kau jadi manusia itu periangmu? Melekat itu. Sifatmu itu sifat kita berkata ini. Sifat kita melekat pada diri kita. Sifat Allah berkalam, berkata-kata. Firman itu kalam. Iya, berarti ada dua berfirman, oknum dong berkalam, di situ, sifat berkata-kata. dan Allah. Enggak Ada berpisah tanda dalam kutip sifat itu. sifat Tapi Allah kalian itu memahami tetapi kan sifat beda. atau firman ini Sifatku berbeda terpisah. dengan aku. Nah, kalian memahami terpisah. Kalau kami orang Islam memahami firman itu adalah sifat Allah melekat pada diri Allah, enggak keluar terpisah, enggak. Kalau kamu Ketika Kristen firman mengatakan sedikit kamu lagi bun. Dikit lagi bun. Ketika firman Yohanes 14:1 firman itu telah menjadi manusia. Bukan firman telah menjadi Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia. Kita semua ini hasil dari firman. Makanya di Kejadian 1 berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Apakah firman itu terang itu ingin kamu sembah? Jadikan Tuhan. Tentu tidak, itu hasil dari firman Allah. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Jadilah cakrawala itu. Apakah cakrawala ini kamu ingin tuhankan karena itu adalah hasil dari firman? Tentu tidak. Jadi Allah hanya berkata, berkata-kata jadi, maka jadilah sesuatu itu. Kenapa? Aduh, bentar. Sudah bentar. Ada si thread Katolik ini pandai kali ini. Mau naik nggak thread? Bentar ya bunda, ini temanku Katolik ini. Ini mungkin agak apa? Ada thread Katolik, jam bunda dulu.
Nah, yang mana? Minta permintaan, minta Zoom. permintaan. Oke lah. Lagi Zoom dia, Gak lagi Zoom dia, apa-apa. bunda kayaknya lagi kelas dia. Minta permintaan yang gambar Apa? orang biru pink. Gak apa-apa, 10 pun kawannya dibawa ke sini gak masalah. Begini dulu Ananda Korisem Mana ya. dia? Kamu harus memahami Iya, benar. dulu apa itu. Kan Yesus ini pengakuannya ketika siapa ya? Dia bertanya kepada Thomas atau Petrus. Siapakah kamu menurut aku? Kata Thomas, engkau Mesias. Engkau Mesias. Betul katamu Thomas, karena bukan manusia mengatakannya, tapi Bapa di surga yang mengatakannya kepadamu. Ini pengakuan Yesus bahwa dia Mesias. Bukan pengakuan orang lain ya, seperti yang kalian sekarang menganggap Yesus Tuhan, padahal Yesus sendiri tidak pernah mengkonfirmasi kalau dirinya Tuhan. Ini pengakuan Yesus bahwa dia Mesias. Nah, kemudian harusnya Mbak Koresem ini pahami dulu apa itu Mesias. Coba apa itu Mesias? Udah perjanjian lama, kita ke perjanjian lama ya, di Mazmur dulu ya, Mazmur. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada Mesias. Ya, kepada Mesias, kepada Kores, bukan Yesaya 45 ya, Yesaya 45. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada Mesias, kepada Kores, yang tangan kanannya ku pegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Nah, pemahaman tentang Mesias ini oleh orang-orang Kristen ini salah memahami. Mesias itu artinya yang diurapi ya. Itu secara harfiah artinya Kristus yang diurapi. Bahasa Yunaninya Kristus, bahasa Ibraninya Mosiah. Masuk Kristus, masuk Indonesia jadi Kristus. Jadi Yesus Kristus artinya Yesus yang diurapi. Seseorang yang diurapi dengan minyak yang kudus atau seseorang ditahbiskan. Itu jadi bukan Tuhan. Ini pengakuan Yesus sendiri bahwa betul katamu Thomas. Sebab bukan manusia yang mengatakannya. Bapakku di surga yang mengatakannya kepadamu. Berarti Yesus ini Mesias, bukan Tuhan. Makanya kalau kita diskusi, kalian memaksakan dia jadi Tuhan. Mesias apa? Perwakilan Tuhan di bumi. Nabi, utusan. Itu pemahaman Yahudi. Karena ya mencocokmu itu konsep bapak-bapak gereja dengan konsili-konsilinya. Itu ya Koresem ya. Jadi kamu pahami dulu apa itu Mesias, apa itu utusan. Itu dulu kau pelajari. Adakah Mesias itu menjadi Tuhan? Ini konsep Yahudi loh. Yesus orang Yahudi. Coba kamu pahami dulu apa itu Mesias. Ini pengakuan Yesus ya. Ketika dia ngobrol dengan muridnya, Thomas atau Yang mana mau ditanggapi? Silakan Koresem. Nah, ya, pahami dulu, tanggapi dulu tentang Mesias menurut kamu, silakan. Enggak, aku mau ke itu tadi firman itu. Enggak, kita enggak bahas firman. Kau ke Mesias dulu, konsep dasar dulu tentang firmanmu. Mesias dulu, apa itu Mesias? Pengakuan Yesus ini tentang firman itu adalah pernyataan Yohanes. Yohanes 1 nomor 1 itu Yohanes ya, Yohanes. Ini bukan pernyataan Yesus. Kamu ke pernyataan Yesus dulu. Pengakuan Yesus dia Mesias itu dulu kau bahas. Kalau kamu ke pada mulanya firman itu pilo itu pilo. Panjang bahasannya, enggak usah ke situ. Dan itu tulisan Yohanes. Dan apa kata Yesus? Aku punya kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Sebentar kita bahas itu. Tapi saya ingin kamu tahu dulu apa itu Mesias menurut kamu, silakan. Nah sayang sekali ya, Mesias saja kok nggak paham, nggak bisa jawab kalau saya tanya apa itu Mesias. Karena kalian ingin sekali mencocokmologikan, menjadikan yang diurapi. Bentar. Oke. Bicara aja dulu. Bentar. Ya kau jawab aja menurut kamu apa itu Mesias, ayo.
Karena begini ya teman-teman yang nyimak ya, di dalam perjanjian lama banyak yang disebut Mesias. Mesias itu bahasa Yunaninya Kristos, masuk ke Indonesia jadi Kristus. Jadi Lai lembaga Alkitab menyematkan Yesus itu sebagai Kristus, padahal itu tulisannya bahasa Ibraninya Mesias. Dia menyebut Kristus kalau untuk Yesus, tapi kalau untuk yang lain dia sebut Mesias. Padahal kalau kita kembali ke bahasa Yunani, ya Kristus itu Mesias. Hanya Yesus ya yang disematkan menjadi Yesus Kristus. Yesus Mesias. Kalau kita lihat Kores juga Mesias loh. Tapi di terjemahan lama, Kores tidak disebut di situ Kores Kristus, Kores Mesias. Daud Mesias, Saul Mesias. Padahal harusnya kan kalau dia konsisten dengan bahasa Yunani, harusnya di situ Daud Kristus, Saul Kristus. Karena sama-sama Mesias. Tapi kenapa kalau untuk Yesus dia terjemahkan ke dalam Kristus? Ya, Mesias dia terjemahkan ke dalam bahasa Yunani yaitu Kristus. Yang lain tidak dia terjemahkan, tetap dengan bahasa originalnya Mesias. Saul Mesias, Harun, banyak digelari Mesias, tapi hanya Yesus yang dituliskan dengan Yesus Kristus. Padahal sama, Mesias itu artinya Kristus. Ya, Oke, Kores biarkan dulu digelari aja Bunda Rama Kristus. nanggapin. Bunda Rama, Nggak bisa. biarkan. Silakan. Nggak bisa Kores. deh. Silakan. Kores, Tem. Oke, bentar. Aku mau ini ada di mungkin kalau bawa data ya katanya ada di catatan para rabi ya. Ya dijelasin. Jadi nama dari sang Mesias. Jadi apa nih? Bentar. Tadi yang Oh iya kan. Oke, nanti ya. nya. Oke. Bentar aku bentar. Tap layar guys, jangan lupa itu guys, biar roomnya kuat. Love orange itu guys, di tap guys. Love orange di tap biar roomnya kuat guys. Ayo guys, tap layar guys, biar banyak konten yang masuk, biar banyak yang disadarkan. Tap layar. Ayo dong, tembus kayak 100, 200 nih ngasih. Gini aja. Ayo lanjut Koresem. Oke, jadi Mesias itu bukan hanya apa ya, nabi. Tapi kalau bicara tentang Mesias itu kan artinya yang jaringanku kan merah. Nah, dengaran nggak cara aku Bunda? Merah tadi jaringanku. Dengar sayang. Oke, nah. Oh, Mesias itu hanya nabi, hanya ya kalau kita lihat di Perjanjian Lama juga Mesias itu untuk menyelamatkan merah lagi kan. Mana datanya sayang? Bentar, aku mau screenshot tapi cara ngebuka datanya gimana ya? On cam. Sebutin aja dalilnya di mana. Iya, Aku buka kok. Kok enggak on Sebutin cam? mana. Kamu kan udah bisa on cam. Apa itu Mesias menurut orang-orang Yahudi? Karena Yesus orang Yahudi ya. Saya bukan mau menurut Kristen. Iya, Mesias itu untuk apa sih datang gitu? Merah. Nah, Mesias itu untuk apa sih datang? Apakah hanya nabi? Tetapi kan enggak. Mesias itu Mana? yang diurapi. Bentar Bunda. Ini merah jaringanku susah bawa. Enggak merah kok, enggak. Jangan banyak Di sini merah. alasan. Aku hanya tanya apa itu Mesias Nggak ada menurut orang merah. Yahudi. Menurut orang Yahudi, kami tidak terima di sini doktrin-doktrin yang kamu khotbah. Kami ingin di sini data. Apa itu Mesias? Ya, menurut Mesias. Yahudi? Bentar. Nah, Mesias itu kalau menurut Yahudi ya, Mesias itu orang yang membawa keselamatan, Ya iya, utusan. yang diurapi dan membawa keselamatan. Membawa ajaran. Nah, Bukan Tuhan. keselamatan. Nah, orang yang bawa keselamatan Bunda. Jadi Yahudi ini menanti-nantikan Mesias untuk, bentar aku buka datanya nanti nggak dibilang nggak dapat data. Iya, menanti-nantikan.
Mesias, tapi dia tidak menantikan Tuhan. Dia menanti-nantikan Mesias atau perwakilan Tuhan atau Nabi. Utusan. Makanya pengakuan Yesus itu dia utusan. Tapi kenapa kalian memaksakan jadi Tuhan? Kan kita yang diskusi ini bingung. Pengakuan Yesus sendiri kalian tolak. Banyak digelar itu ya. Banyak digelar itu di perjanjian lama. Tapi kenapa kalau untuk Yesus dia tulis Kristus. Kalau untuk Kores dia tulis Mesias. Itu yang penerjemah ya. Untuk Saul kan banyak, Kores Kristus, Daud Kristus, Saul Kristus, Harun Kristus, Elisa pun Kristus, Salomo pun Kristus. Yang diurapi, Mesias. Tapi kenapa di perjanjian lama itu nggak ditulis ya, di Bible nggak ditulis kalau Kores itu. Coba kita baca di Yesaya tadi ya. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada Mesias. Harusnya kepada Kristus, kepada Kores. Harusnya dia pakai kata Yunani semua tentang Mesias ini menjadi Kristus. Tapi kenapa hanya untuk Yesus dia pilih kata Kristus? Ini kecurangan. Tapi kalian itu, aduh, terdoktrin. Kalau semua nabi itu Mesias, berarti apa namanya? Orang Yahudi nggak menantikan Mesias lagi dong. Tapi begini, gelar Kristus itu bukan Mesias ya, bukan hanya Kristus. Gelar, bentar. Apa sih kamu ngomong? Saya hanya ingin tahu, menurut kamu Mesias itu, menurut orang Yahudi Mesias itu apa sih? Sulit amat kau sulit amat kau jawab itu. Kamu maunya berkhotbah pakai doktrin. Kami nggak terima, kami pakai data di sini. Mesias itu yang diurapi, perwakilan Tuhan di bumi. Ini konsep Yahudi ya. Sebelum Yesus lahir ke dunia, dengar ya, sebelum Yesus lahir ke dunia, umat Yahudi sudah memiliki konsep tentang Mesias. Dengar ya, umat Yahudi sudah memiliki konsep tentang Mesias atau padanan kata Yunaninya Kristus. Jadi Mesias itu bahasa Yunaninya Kristus, yaitu sebuah konsep lama yang mendambakan kedatangan seorang tokoh Yahudi, bukan Tuhan, yang mampu membawa bangsa Yahudi menuju kejayaan. Bentar, ada telepon. Aduh, mama.